Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita akan belajar di hari Sabtu ini tanggal 8 Agustus 2020, yaitu pelajaran matematika tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian, pembagian, tapi pecahan biasa saja. Tapi sebelumnya anak-anak tadi pagi pasti sudah berdoa ya, sudah membantu orang tua, sudah berolahraga, berjemur di pagi hari, di matahari pagi, itu sehat sekali, sudah sarapan dan lain sebagainya. Baik, kita akan mulai, silahkan disiapkan buku paketnya, siapa tahu nanti ada soal-soal yang kalian belum paham bisa lebih dipahami dengan video dari Ibu Ersi. Baik, sekarang kita akan latihan soal dan Bu Ersi akan mencontohkan bagaimana caranya untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pecahan biasa. Untuk penjumlahan dan pengurangan, caranya sama saja. Untuk yang pecahan dengan penyebutnya sama, sudah sama, tinggal dijumlahkan atau dikurangkan. Tetapi untuk yang tidak sama penyebutnya, harus disamakan dulu penyebutnya. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, untuk yang penyebutnya sama, 1/8 ditambah 2/8 sama dengan, karena sama penyebutnya, tulis saja penyebutnya sama, tinggal pembilangnya dijumlahkan seperti biasa. Oh maaf, jadi 1 ditambah 2, 3/8. Begini, baik. Pengurangan sama saja, contohnya 3/4 dikurangi 1/4. Karena penyebutnya sama-sama 4, dituliskan saja 4, tinggal pembilangnya dikurangi, 3 dikurangi 1 sama dengan 2/4. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah paham ya antara penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya yang penyebutnya sama. Sekarang kalau penyebutnya berbeda, contohnya 1/4 ditambah 2/8 sama dengan, tadi di keterangan adalah ini berbeda penyebutnya, carilah KPK-nya. KPK itu kelipatan. Jadi anak-anak dulu pernah belajar tentang KPK di kelas 4 sebelumnya, kelipatan persekutuan terkecil. Secara sederhana kelipatan misalnya 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8, dan seterusnya. Nah, kita ambil hanya hasilnya saja. Kelipatan dari 4 adalah 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali 4, 16, 4 kali 5, 20, dan seterusnya. Begitu juga 8, 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32, 8 kali 5, itu adalah 40, dan seterusnya. Lihatlah di sini ada angka-angka yang sama yang dimiliki oleh 4 maupun 8, yaitu 8, sama-sama punya 8, 16, sama-sama punya 16, dan lain sebagainya yang ada ini aja. Jadi, kelipatan dari 4 dan 8 adalah 8, 16, dan seterusnya. Dari kelipatan ini 8 dan 16, yang paling kecil yang mana? Betul, yang paling kecil adalah 8. Jadi yang kita pakai adalah 8. Berarti 1/4 ditambah 2/8 sama dengan, dirubah menjadi penyebutnya 8 semua. Nah, sekarang dari 1/4 dirubah menjadi penyebutnya 8. 4 untuk menjadi 8 dikalikan berapa anak-anak? Betul, dikalikan 2. Sistemnya adalah adil. Jadi kalau bawah penyebutnya dikalikan 2, pembilang harus dikalikan 2. 1 kali 2, 2. Berarti 2/8. Tulislah di sini. 2/8. 8. Sekarang yang 2/8 dijadikan per 8. 8 ke 8 dikalikan 1, atas juga harus kalikan 1, berarti 2. Tetap 2/8. Kalau sudah sama seperti ini, lihatlah yang sebelah sini.
tinggal dijumlahkan saja atasnya. 8, 2 tambah 2 sama dengan 4/8. Paham ini anak-anak? Dengan pengurangan juga sama saja. Yang berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Untuk perkalian sebenarnya lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian itu hanya simple, hanya mudah sekali, pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Contohnya 1/2 kali 3/4. Ini mudah saja. Lihat, tinggal pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. 1 kali 3, 3. 2 kali 4, 8. Ini hasilnya. Mudah sekali bukan? Nah, baik, sekarang ke pembagian. Kalau pembagian ini ada 2 langkah. Langkah yang pertama merubahnya ke perkalian. Langkah yang kedua membuat perkalian seperti ini. Contohnya, setengah dibagi 3/4. Yang perlu diperhatikan adalah pembaginya ini. Pembaginya ini untuk diubah menjadi perkalian, penyebut dipindahkan posisinya menjadi pembilang. Sedangkan pembilang diubah menjadi penyebut. Contohnya, setengah kali penyebutnya masih 4 dijadikan pembilang, pembilangnya dijadikan penyebut. Jadinya seperti ini. Sama dengan, ini sama. 1 kali 4, 2 kali 3. Sama dengan 4/6. Mudah kan? Itu. Yang berikutnya adalah menyederhanakan hasil. Di sini sudah ada hasilnya 4/6. Terus yang tadi juga di penjumlahan ada hasilnya 4/8, 2/4. Itu sebenarnya bisa disederhanakan yang paling kecil. Bentuk pecahan paling sederhana, yaitu dengan cara membaginya dengan bilangan yang sama. Contohnya 4/6. Sama-sama pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi berapa? Mulailah dari yang paling kecil, pembagi yang paling kecil yaitu 2. Sama-sama dibagi 2, 4 dibagi 2 itu 2, 6 dibagi 2 itu adalah 3. Apakah masih bisa dibagi lagi dengan angka berapa? Ya betul, tidak bisa dibagi lagi karena ini sudah yang paling kecil. Contoh lagi, misalnya tadi ada soal 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. 2/4 ini masih bisa disederhanakan karena baik pembilang maupun penyebut masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Misalnya 2/4 dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Hasilnya adalah setengah. Paham gak anak-anak gak? Itu. Berikut kalau tadi menyederhanakan dengan membagi dengan angka atau bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, sekarang adalah dari kita menyederhanakan semenjak dari soalnya. Contohnya, misal 4/8 kali 1/2. Nah, yang perlu diingat antara pembilang dan penyebut itu bisa saling membagi atau bisa saling dibagi. Dari bagian manapun, 4 dengan 2 bisa, 4 dengan 8 bisa, 8 dengan 1 bisa, atau 4 dengan 8 sendiri pun bisa. Kita akan bagi semenjak dari soalnya. Contohnya, 4 dengan 2. Sama-sama bisa dibagi 2. Ya. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 2 ada hasilnya 1. Sekarang atas dengan bawah. 2 dengan 8. 2 bisa dibagi 2, 1. 8 bisa dibagi 2, hasilnya 4. Angka-angka ini yang tidak dicoret, itulah yang kita pakai. Ini tinggal 1/4 kali 1/1.
1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 1 sama dengan 4. Inilah hasilnya, langsung sederhana. Nah, kalau misalnya tadi kita kerjakan tanpa menyederhanakan terlebih dahulu soalnya, bisa saja 4/8 kali 1/2. 4 kali 1/8 kali 2. Dan 4/16. Sama-sama bisa dibagi 4, nggih. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 16 dibagi 4 sama dengan 4. Silahkan anak-anak pilih mana yang paling mudah menurut anak-anak. Baik anak-anak, itu tadi materi pecahan biasa yang sudah Bu Ersi sampaikan. Untuk pecahan-pecahan lainnya, jadi pecahan itu ada berbagai jenis, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, ada pecahan, ada persen, dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti pelan-pelan. Jika anak-anak ada yang belum paham, silahkan bisa menghubungi Bu Ersi lewat Japri. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, imunitas, dan jangan lupa bahagia. Ya, cuci tangan, pakai masker, jangan lupa juga makan makanan yang bergizi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.